Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam hari. Di sini kami dari kelompok 7 kelas SI 3C dan saya sebagai moderator Putu Meta Calista dengan NIM 231609104 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Imade Gian Marta Putra dengan NIM 231 5091108. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Kusuma Dewi dengan NIM 231509118. Jadi berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa saja yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup project yang kami buat, kemudian dilanjutkan dengan implementasi API pada Python, dan yang terakhir yaitu mengenai demonstrasi CRUD. Untuk yang pertama, ruang lingkup project akan saya bahas, di mana judul proyek kami yaitu database pemantauan aktivitas belajar siswa oleh orang tua. Jadi permasalahan yang kami lihat yaitu banyak anak-anak yang sering bolos sekolah, orang tua mereka mengetahui anak-anaknya pergi ke sekolah namun nyatanya tidak demikian, ataupun anak-anak mendapatkan nilai yang kurang baik di sekolahnya, namun orang tua sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga terkadang orang tua akan protes ke wali kelas karena nilai dan kehadiran anaknya ketika menerima raport di akhir semester ternyata kurang baik. Maka dari itu kami memikirkan suatu solusi dengan membuat suatu REST API untuk CRUD dengan database MongoDB dari studi kasus ini. Tujuannya yaitu yang pertama dapat mencatat aktivitas belajar siswa, kemudian yang kedua adalah aktivitas belajar siswa dapat dilihat oleh orang tua siswa. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi API pada Python akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi API pada Python. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan melakukan import library terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama ini dari kode 1 sampai kode baris ke-8, itu tuh yang pertama ada OS. Itu untuk membaca variabel lingkungan dari sistem operasi. Selanjutnya ada Flask, karena di sini kita menggunakan framework Flask. Dan juga ada request dan JSONify, itu untuk menangani permintaan HTTP dan mengembalikan respon dalam format JSON. Untuk Mongo Client itu untuk menghubungkan aplikasi ke MongoDB. Lalu ada Bison, itu untuk bekerja dengan tipe data khusus MongoDB, seperti objek ID. Nah, untuk .env di sini, itu untuk membuat variabel lingkungan dari .env. Nah, untuk logging, itu mencatat aktivitas aplikasi, dan juga datetime, itu untuk mencatat waktu tertentu. Selanjutnya kita perlu masuk ke sini. Bagian kode yang ini dari kode 12 dan 13, itu ada load.env, itu untuk memuat variabel lingkungan dari file.env, dan juga plus underscore underscore name underscore underscore itu untuk membuat instan aplikasi dari Flask. Lalu ada konfigurasi login, kode selanjutnya, dari 17 sampai 18, itu sesuai yang saya sudah jelaskan tadi, itu untuk mencatat aktivitas aplikasi seperti kesalahan atau status. Sementara format log, itu untuk menampilkan waktu, tingkat log, seperti info atau error, dan juga pesan. Lanjut, kita masuk ke koneksi ke MongoDB atau MongoDB connection ini. Nah, di sana ada os.environ.get. Nah, itu jadi untuk membaca variabel lingkungan dengan default jika tidak ditemukan. Selanjutnya untuk Mongo Client itu membuat koneksi ke server MongoDB, dan DB sendiri berarti mengakses database DB pemantauan siswa. Lalu kita masuk ke gini. Sebentar. Nah, selanjutnya masuk ke tes API help. Nah, untuk root dengan endpoint check di sini itu berfungsi untuk mengecek apakah aplikasi dapat terhubung ke MongoDB. Nah, untuk client admin command ping ini itu untuk memeriksa apakah server MongoDB-nya hidup. Dengan respon status 200 jika sehat atau 500 jika ada kesalahan. Selanjutnya ada validation functions atau fungsi validasi. Nah, tujuannya tentu untuk memastikan data siswa atau data yang lain itu memiliki semua atribut yang wajib di sana. Dan juga outputnya akan mengembalikan true jika valid atau pesan kesalahan jika tidak. Nah, fungsi ini ada untuk siswa, ada teacher, ada class, subject, parent, dan
hanya ada 4, karena kita memiliki 4 collections. Selanjutnya masuk ke fungsi validasi objek ID. Ini untuk validasi ID-nya, memastikan bahwa ID memiliki format objek ID yang valid. Nah, untuk output-nya sendiri ini mengembalikan objek ID jika valid dan non atau jika tidak. Selanjutnya kita masuk ke CRUD-nya, endpoint untuk CRUD. Jadi di sini untuk inputnya ini akan menggunakan format JSON yang dikirim melalui metode di sini adalah POST. POST itu untuk create. Nanti prosesnya adalah fungsi dari validasi student itu akan memvalidasi apakah datanya memiliki semua atribut yang kita perlukan. Lalu menambahkan atribut created add, dan juga update add. Setelah itu menyimpan data ke MongoDB menggunakan collection insert data. Nah, jika berhasil, maka akan mengembalikan ID dokumen yang baru saja dibuat, tapi jika gagal, maka akan mengembalikan pesan kesalahan. Lanjut untuk read. Di sini untuk read-nya itu untuk inputnya sendiri akan ada filter opsional yang dikirim melalui query string. Jadi filternya misalnya kalau string itu contoh /read /student tanda tanya kelas sama dengan 10A. Jadi dengan filter tersebut itu akan mencari siswa dengan kelas 10A. Jadi prosesnya sendiri itu pertama fungsi collection find atau filters akan mencari dokumen yang sesuai dengan filter yang kita cari tadi. Lalu hasilnya diurutkan berdasarkan ID dalam urutan yang menurun. Nah, untuk outputnya sendiri jika berhasil, itu akan mengembalikan daftar dokumen dalam format JSON, sementara jika gagal, maka akan mengembalikan pesan kesalahan juga. Lalu kita lanjut ke endpoint untuk masih untuk get di sini. Jadi untuk get di sini itu sama seperti yang tadi, cuma get itu untuk read ya guys. Jadi prosesnya fungsi validasi objek itu selalu untuk memastikan bahwa ID memiliki format objek ID dan juga mencari dokumen di MongoDB itu menggunakan collection find one. Karena kita mengget atau mencari read. Lalu outputnya jika ditemukan selalu mengembalikan dokumen dan jika tidak itu akan mengembalikan pesan kesalahan lagi. Lalu kita lanjut ke update endpoint atau fungsinya di sini adalah put. Nah, untuk inputnya sendiri misalnya nih, ID dokumen dan data baru dalam format JSON contoh. Kelas titik 2 10B. Jadi di proses di sini itu akan ada ID divalidasi terlebih dahulu menggunakan validate object ID. Selanjutnya, atribut update add akan diperbarui dengan waktu saat kalian melakukan update tersebut dan juga data baru akan diupdate ke dokumen menggunakan set. Nah, jika berhasil akan mengembalikan pesan sukses dan jika gagal atau dokumen tidak ditemukan, maka akan mengembalikan pesan kesalahan. Lanjut metode terakhir yaitu delete endpoint. Nah, untuk delete sendiri itu inputannya sama, inputannya berupa ID dokumen yang dikirim dalam URL dan untuk contohnya /delete/students/ID-nya. Nah, untuk prosesnya sendiri ID-nya ini selalu akan divalidasi terlebih dahulu. Lalu setelah divalidasi, maka dokumen tersebut akan dihapus dari MongoDB dengan menggunakan collection delete one. Jadi delete-nya satu-satu. Nah, untuk output-nya sendiri juga jika dokumen ditemukan dan dihapus, maka akan mengembalikan pesan sukses. Dan jika dokumen tidak ditemukan, maka akan mengembalikan pesan kesalahan. Nah, untuk yang terakhir itu if name main itu untuk menjalankan aplikasi ya. Jadi app.run debug sama dengan true itu untuk menjalankan server Flash dalam mode debug. Nah, untuk penjelasan mengenai implementasi CRUD pada Postman akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari CRUD. Yang dimana CRUD yang kami gunakan seperti biasa itu ada get, post, put, dan delete. Yang dimana ini semua sudah tersedia di Postman. Yang dimana keempat metode ini adalah metode yang biasanya digunakan untuk melakukan CRUD. Yang dimana get di sini biasanya untuk meread suatu data gitu. Yang dimana datanya itu adalah akan dibaca di server gitu. Nah, misalnya nantinya saya akan mencoba untuk mengget suatu data siswa gitu.
dari suatu koleksi siswa, koleksi student lah namanya ya. Selanjutnya pada metode post ini biasanya digunakan untuk menambahkan data baru ke suatu server gitu. Nah, di sini contohnya akan menambahkan suatu data atau suatu dokumen. Kalau misalkan kita nyebutnya di MongoDB itu kan dokumen ya. Dokumen ke collection bernama student gitu. Selanjutnya put, ya put di sini adalah metode yang digunakan yang biasanya untuk memperbarui suatu data gitu ya. Ya, misalnya di sini kita akan memperbarui misalkan seperti usia, nilai, alamat atau apapun itu nanti yang akan diperbarui. Dan terakhir itu adalah delete yang dimana delete ya seperti kita ketahui sendiri kalau itu tuh adalah untuk menghapus ya, untuk menghapus suatu dokumen nantinya yang ada di database MongoDB yang ada. Nah, database yang kami gunakan adalah database namanya itu DB pemantauan siswa gitu. Baik, langsung saja saya mungkin akan demonstrasikan sedikit ya dari eh, database dan juga code yang telah kami buat sebelumnya, terus menggunakan Postman-nya. Nah, baik, berikut adalah Postman yang telah kami buat, yang telah kami provide juga. Di sini ada post, di sini untuk create-nya, ini untuk read dari seluruh collection, tergantung collectionnya apa. Ini untuk menjadi dari salah satu ID-nya, ini untuk mengupdate dan ini untuk mendelete gitu ya. Nah, coba seperti biasa untuk database-nya kami di sini menggunakan check yang dimana gunanya untuk mengecek apakah sudah terkoneksi, apakah belum gitu. Nah, di sini bisa dilihat outputnya 200 oke yang berarti MongoDB connection ini sudah tersambung ya. Sudah healthy lah, istilahnya sudah healthy. Nah, selanjutnya kita coba untuk meng-create, misalkan namanya seperti ini, nama database-nya. Mungkin seperti ini, ya. Kita di sini pakai yang raw, terus ininya JSON, sudah. Kemudian jika diklik send, maka akan meng-create dokumen baru di MongoDB dan ada ID-nya, ID-nya ini. Kita salin dulu ID-nya. Nah, di read ini adalah gunanya untuk men-read seluruh data yang pernah saya buat sebelumnya. Kita pakai JSON. Nah, ini yang sebelumnya kita buat, ID-nya bisa dilihat di sini. Ada ini, terus ini juga sebelumnya ada yang ini saya coba ngetesnya tadi dan sudah berhasil sih tadi. Oke, dan yang lain-lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk di sini kan ID-nya sudah saya paste sebelumnya. Profi di sini ID dari ini yang paling atas ini. Kemudian di sini juga sebenarnya saya sudah mencobanya. Kalau saya klik send, tadi akan berhasil 200 oke dan ya seperti ini. Akan muncul akan men-read data berdasarkan ID itu saja gitu. Nah, kalau put atau update, misalkan kita coba di sini, kita pakai ID yang sama seperti tadi, sebagian body. Nah, di sini kita misalkan ini kita hapus, ada kesalahan sedikit ya. Misalkan kita ubah tadi kan namanya eh, Putra, misalkan saya ubah di sini pada class name grade, misalkan ubah jadi grade 2 begini. Bagian put, kemudian kita klik send. Dokumen update successful. Kemudian kita coba read lagi. Apakah sudah masuk? Nah, sudah ya. Sini Gian Marta Putra di sini sudah berubah dari grade 1 menjadi grade 2 gitu. Nah, terakhir delete. Nah, kita akan coba delete. Ini begini. Kemudian kita klik send. Nah,
Dokumen delete successful yang artinya di sini ketika kita read lagi harusnya dokumen Gian Marta Putra itu hilang ya. Nah, di sini hilang ya. Hanya tersisa dokumen-dokumen yang sebelumnya. Gian Marta Putra hilang gitu. Nah, itu kalau misalkan dari sisi eh, studentnya gitu. Misalkan kalau kita teacher, kita tinggal ganti bagian sini menjadi teacher. Teachers. Begini, teachers. Misalkan nama teacher kita ubah em, di sini. Kita ubah dulu isi formnya di sini. Nah, di sini kita mencoba untuk yang teacher. Di sini kan udah. Nah, untuk ininya saya sempat ganti tadi ya. Nah, jadi seperti ini untuk yang teacher yang di mana kami juga di sini menerapkan embed yang dimana dari teacher ini akan mengembed ke subjek ID, subjek name-nya apa, misalkan sini matematik, sini juga ada kelas, juga ada schedule. Gitu. Tadi saya sudah coba sih. Jadi misalkan ini namanya Mr. Smith, kita ubah jadi eh Mr. John. Seperti ini. Ya, seperti ini saja ya, Mr. John. Mr. titik. Nah, begini. Ya, sudah ya. Email. Nah, begini ya. Misal seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita klik send. Nah, maka akan 200 oke seperti ini. Nah, terus di bagian sini, di bagian read, yang awal tadi kita pakai student, kita pakai teacher. Teachers, kita pastikan dulu sudah sama ya. Isinya teacher. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik send, maka di sini akan terlihat seluruh data dari teacher. Yang sebelumnya kita juga udah buat ada, Mr. John ada, terus di sini juga ada Mr. Smith dan juga Mr. John. Begitu, misal kita ingin melihat yang Mr. John, kita salin ID-nya ini. Kita ingin khusus melihat Mr. John saja, kita salin dulu menjadi teachers. Oke, terus. Oh, nah, begini ya. Kemudian kita klik send dan yes, terlihat. Sini Mr. John sudah. Kemudian kita ingin melakukan update. Misal kita ingin melakukan update kepada sorry sorry. Ini misal seperti ini. Kemudian kita oh iya ininya ya. Kita coba yang tadi ini hapus. Oke, namanya misal tadi semua jangan seperti ini. Terus nah, misalkan kita ingin mengganti emailnya, misalkan kita nah seperti ini, kita isi tambah angka 123 gitu ya. Kemudian subjeknya kita 302, terserah 102. Begini, misal gini, kita ingin mengupdate datanya. Kemudian kita klik send. Nah, jika sudah 200 oke seperti ini, berarti datanya sudah terupdate. Kita cek kembali di sini. Di sini saja ya. Apakah sudah benar terupdate? Hmm, oke.
Benar ya, 302. Di sini Mister John 1123 sudah, datanya sudah masuk. Kemudian di bagian delete, jika kita ingin mendelete, sama seperti step studentnya tadi, ini teacher slash Ruspi ini, yes. Nah, jika delete successful, berarti harusnya si itu sudah nggak ada ya. Si Mister John udah nggak ada. Kita coba send yang ini, apakah masih ada? Ya, sudah nggak ada ya. Ini yang tadi Mister Smith yang sebelumnya kita udah inputkan gitu dokumennya. Ya, jadi bisa dibilang cukup sekian dari percobaannya gitu. Karena kalau misalkan mau dicoba lagi itu ada banyak, banyak sekali. Takutnya video ini malah jadi kepanjangan. Mana bisa di ini kami sudah membuat ya di sini. Nah, dari yang student, terus kemudian lanjut yang ke teacher. Sini ini kami menjadikan acuan untuk nantinya tinggal di copy paste begitu ke Postman. Sini ada class, kami juga sebenarnya sudah mencoba-coba sebelumnya. Ini saja supaya videonya tidak terlalu panjang, kami gunakan contoh dua yang tadi itu saja, gitu. Yang student sama yang teacher yang sebelumnya. Nah, ini sini juga udah ada parentnya. Ya, nah berikut kita coba untuk yang di bagian terminalnya, apakah sebenarnya seharusnya seharusnya kan sudah terinput ya ke dalam database ini DB pemantauan siswa. Tapi supaya untuk lebih meyakinkan kembali, di sini saya akan coba untuk show tables. Nah, begini kan ada dia tuh ada tabel, ada dua dua collection sebenarnya. Show table, table itu seperti collection ya. Kemudian kita coba DB cek yang di student tadi, DB student dot find. Nah, begini kita klik enter. Pastikan sudah benar ya, karena kalau misalkan namanya berubah sedikit saja, ya dia akan ibaratnya akan meng-create sebuah em, collection baru. Nah, benar. Jadi sudah masuk ya tadi ini yang jadi marka dan sebelum-sebelumnya kita dapat inputkan, kemudian coba yang di teacher. Eh, Teachers seperti ini, teachers sudah. Nah, juga sudah muncul ya yang di teacher yang sebelumnya kita inputkan sebelumnya. Sini ada Mr. Smith yang terbaru. Ya, jadi menurut saya ini sudah cukup oke gitu untuk sebuah CRUD ke MongoDB. Mungkin cukup sekian dari percobaan untuk CRUD-nya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.